teman-teman, selamat pagi semua. Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Dan terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Krisyanti Gule, Prodi Pendidikan Biologi, kelas 1 semester 5 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kampus Universitas Nias Raya. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, untuk itu teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga untuk di-share kepada teman-teman semua ya, karena like dari teman-teman akan menentukan nilai kami di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia, maka perlu dulu kita mengetahui kompetensi dasar dan kompetensi inti pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, kompetensi intinya ada 3, yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan yang keberadaannya. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan terhadap fenomena dan kejadiannya tanpa mata. Perlu juga kita tahu apa yang menjadi tujuan dalam mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuannya adalah supaya adik-adik dan teman-teman semua dapat memahami tentang sistem pernapasan pada manusia. Langsung saja kita masuk pada materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, ayo kita belajar sistem pernapasan pada manusia. Apa itu sistem pernapasan? Nah, sistem pernapasan adalah atau respirasi, yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Nah, alat pernapasan pada manusia itu terdiri dari yang pertama, rongga hidup, yang kedua, faring, yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat yaitu trakea, yang kelima yaitu bronkus, dan yang keenam yaitu pulmo atau paru-paru. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Kita membahas satu persatu tentang alat pernapasan pada manusia itu. Yang pertama dulu kita membahas tentang rongga hidung. Nah, apa itu hidung? Nah, hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui udara. Di dalam rongga mulut terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi benda-benda asing. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti debu, kuman. Nah, itu yang akan ikut masuk ke dalam rongga hidung. Nah, coba perhatikan gambar di samping atau gambar berikut ini tentang rongga hidung pada manusia. Nah, yang kedua yaitu faring. Nah, apa itu faring? Nah, faring itu adalah persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi. Nah, faring ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, nasofaring atau daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua itu orofaring atau
membuka ke arah rongga mulut. Yang ketiga yaitu laryngopharynx atau membuka ke arah laring. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar tentang faring. Nah, coba perhatikan adik-adik dan teman-teman semua, bagaimana itu gambar faring pada tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring ini juga merupakan sebutan untuk saluran pernapasan bagian atas. Nah, di dalam laring terdapat pita suara yang bergerak saat kamu berbicara atau saat kita berbicara. Nah, itu adalah laring, itu yang akan bergerak itu. Nah, di sini juga saya mau menampilkan gambar laring atau pangkal tenggorokan yang ada pada tubuh kita semua. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat itu trakea. Nah, trakea ini atau batang tenggorokan ini adalah saluran yang memanjang dari pangkal rongga mulut hingga rongga dada. Nah, pada dinding bagian dalam trakea dilapisi selaput lendir yang sel-selnya memiliki rambut getar atau silia. Nah, apa fungsi dari rambut getar ini? Nah, rambut ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Nah, itu adalah fungsi rambut-rambut getar atau silia yang ada pada tubuh kita. Nah, fungsinya itu adalah sekali lagi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Alat pernapasan yang selanjutnya yaitu bronkus. Nah, bronkus ini atau cabang batang tenggorokan, nah ini merupakan percabangan dari trakea. Nah, trakea bercabang lagi menjadi 2. Nah, yaitu yang pertama bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, di mana jika bronkus terkena radang, maka itu akan menimbulkan penyakit bronkitis. Nomor 6, pulmo. Nah, pulmo ini adalah paru-paru. Nah, paru-paru pada manusia ini berjumlah sepasang, di mana di kanan dan ada juga di kiri. Nah, setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Nah, Nah, di sini ada paru-paru kanan. Nah, di paru-paru kanan ada 3 gelambir. Nah, di paru-paru kiri juga ada 2 gelambir. Nah, selanjutnya kakak langsung menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, pernapasan pada manusia terdapat menjadi 2, yaitu atau dapat dibagi 2, yaitu yang pertama ada inspirasi atau pengambilan udara dan ada ekspirasi atau pengeluaran udara. Nah, pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, yaitu ada pernapasan dada atau otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut. Berarti dalam hal ini proses pernapasan pada tubuh kita ini ada 2, yaitu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut atau diafragma. Nah, adik-adik semua, tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan? Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, di samping ini ada gambar rokok. Nah, ternyata rokok ini adik-adik sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita loh. Nah, adik-adik, ini adalah bahaya rokok bagi kesehatan kita. Nah, bahaya rokok bagi kesehatan yang pertama yaitu atau penyebab utama datang dari racun karsinogen atau penyebab kanker dan karbon monoksida pada asap rokok. Nah, di mana penyebab utamanya itu adalah ada racun karsinogen. Nah, itu akan menyebabkan penyakit kanker pada tubuh kita. Nah, dan karbon monoksida
dioksida, di mana pada asap rokok itu akan mengandung karbon monoksida. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita kalau kita mengonsumsi rokok. Nah, yang kedua itu di mana kedua zat tadi atau zat tersebut akan terhirup saluran pernapasan yang dimana pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ. Menurutnya fungsi dari organ sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Nah, ternyata kedua zat tersebut tadi ketika kita menghirup asap rokok atau mengonsumsi rokok itu, maka akan terjadi atau memicu kerusakan pada organ-organ tubuh kita, di mana organ yang berbahaya sekali yaitu yang pertama sistem jantung, pembuluh darah. Nah, makanya adik-adik jangan kalian mencoba untuk merokok ya, karena rokok itu sangat berbahaya sekali pada tubuh kita. Nah, demikian saja adik-adik. Melanjutkan menjelaskan tentang gangguan dan kelainan pada pernapasan. Nah, gangguan yang pertama atau kelainan yang pertama yaitu chronic obstructive pulmonary disease. Nah, itu adalah penyakit paru-paru yang mempengaruhi pernapasan. Nah, gangguan yang kedua yaitu rhinitis. Nah, rhinitis ini adalah peradangan atau iritasi di lapisi di dalam hidung yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada atau kelainan dalam sistem pernapasan kita. Nah, yang ketiga yaitu pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di dalam paru-paru. Nah, kanker ini lebih banyak dialami oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok. Makanya adik-adik, supaya tidak terkena kanker paru-paru, makanya jangan pernah mencoba untuk merokok, karena itu sangat berbahaya sekali pada tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu gangguan yang berikutnya yaitu bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah terjadinya infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus di paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu emfisema. Nah, emfisema ini adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantung udara atau alveolus pada paru-paru. Nah, itu adalah semua gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Nah, demikian saja adik-adik penjelasan dari kakak tentang sistem pernapasan pada manusia ini, dan semoga adik-adik bisa memahaminya tentang bagaimanakah sistem pernapasan pada manusia. Demikian saja materi tentang sistem pernapasan pada manusia ini, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan juga untuk teman-teman semua. Terima kasih. Yahoo.